Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Noah. Oke, video saya kali ini yaitu alasan saya menyukai atau menjadi sahabat Noah. Oke, yang pertama, waktu itu saya masih kelas 2 SMP di tahun 2003. Sebuah lagu Mimpi yang Sempurna itu diputar di mana-mana karena waktu itu di tahun itu radio masih banyak yang aktif, jadi di radio manapun diputar di setel lagu dari Mimpi yang Sempurna Peter Pan waktu itu. Dan ini kok enak ya lagunya. Waktu itu juga saya pertama kali belajar main gitar dengan lagu tersebut. Kenapa? Karena sangat mudah untuk dimainkan chordnya. Nah, waktu itu jadi lagu pertama yang saya mainkan pada saat saya bermain gitar adalah Mimpi yang Sempurna. Ya, alasan saya yang pertama waktu itu lagunya asik, lagunya enak, dan bisa membuat kalimatnya juga bisa dibilang puitis, susah dicerna. Dan itu karena saya menulis sejak SMP, penulis puisi sejak SMP, jadi saya suka dengan kalimat-kalimat yang ada dalam lagu Mimpi yang Sempurna. Itu baru satu lagu, tapi waktu itu saya penasaran lagu apa selanjutnya dari band ini. Ternyata di tahun 2003 tersebut sudah diluncurkan album Taman Langit yang saya sama sekali belum tahu. Saya berkenalan dengan salah seorang teman yang juga menyukai Peter Pan waktu itu, dan saya dipinjamkan, saya sih yang pinjam, saya yang pinjam sebuah kaset tape waktu itu, album Taman Langit, dan saya setel di rumah setiap pagi selama 1 minggu. Saya pinjamnya 1 minggu, dan semua lagu yang di album Taman Langit itu sangat-sangat enak saya dengar, sangat-sangat nikmat saya dengar itu. Sehingga disitulah mulai ketertarikan saya terhadap Peter Pan. Nah, di tahun 2004 album Bintang di Surga diluncurkan, dan saya langsung membeli kasetnya. Saya tidak mau pinjam lagi, saya langsung beli dua waktu itu, Taman Langit dengan Mimpi yang Sempurna. Dengan Bintang di Surga itu. Jadi saya beli dua album sekaligus, dan waktu itu saya dengar di Walkman ketika keluar naik motor. Dulu kita masih pakai Walkman ya istilahnya. Kemudian di rumah, di kamar itu saya setel pakai radio tape, dan saya sangat menikmati semua lagu-lagu yang ada di album Bintang di Surga dan juga album Taman Langit. Nah, disitulah saya mulai menyukai Peter Pan waktu itu. Dan di TV pun saya mencari video klip dari lagu-lagu tersebut ya. Di waktu itu televisi masih masih MTV waktu itu saya suka nonton ya, saya sering cari-cari di MTV. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya saya terus mengikuti tentang band ini, tentang band Peter Pan, mulai dari gosipnya, mulai dari majalahnya. Bahkan saya dulu koleksi majalah gaul, majalah gitar, saya suka koleksi. Dan di situ setiap ada informasi tentang Peter Pan saya pasti beli. Kemudian koleksi poster juga, poster-poster Peter Pan, bukan cuma Ariel tapi semua personil Peter Pan saya koleksi di kamar. Cuman sayang sekali tidak ada dokumentasi tentang itu, jadi saya tidak bisa tampilkan. Waktu itu saya memang belum terlalu ini sama foto-foto, jadi tidak ada informasi satupun. Saya kurang tahu kalau saya pernah upload di medsos. Tidak ada bukti bahwa poster-poster itu pernah terpasang ya, padahal pernah ya. Di kamar saya itu bertahun-tahun terpajang poster Peter Pan waktu itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu terus, nah pernah sebuah momen saya tidak pernah lagi mengikuti tentang Peter Pan sekitar beberapa bulan sebelum Ariel di penjara waktu itu. Saya karena mungkin kesibukan kuliah waktu itu, jadi tidak terlalu mengikuti Peter Pan lagi. Dan pada saat Ariel di penjara, di situ saya sebagai sahabat merasa sangat sedih dengan kasus tersebut, sangat sedih. Dan apalagi ketika divonis penjara selama 3 tahun waktu itu kalau tidak salah. Kesedihan saya dan beberapa teman saya yang juga menyukai Noah itu, pokoknya kami runtuh lah istilahnya, kami sedih. Kenapa? Karena di depan mata band ini akan berakhir tanpa vokalis. Nah, begitu pemikiran kami waktu itu. Tapi setelah Ariel Peter Pan waktu itu masih namanya Ariel Peter Pan menjalani sebuah hukuman, dan alhamdulillah ternyata band ini masih
berjalan, masih aktif. Dan di situ kembali kami sebagai sahabat Noah terus mensupport, kemudian kami terus mendengar lagu-lagunya, karya-karyanya, baik sampai instrumentalia suara lainnya. Waktu itu juga saya beli buku yang berhadiah kasetnya. Kemudian sampai Ariel Noah keluar penjara di tahun 2012, saya langsung nonton konsernya. Waktu itu di Makassar. 2012 keluar, tidak lama berselang Ariel keluar dari penjara, itu langsung konser di beberapa kota, dan di Makassar saya datang nonton tuh. Dan setelah itu berganti nama menjadi Noah waktu itu. Sampai 2019 juga saya nonton, dan pertama kali saya nonton Noah di tahun 2005, datang di kota saya tahun 2005 pertama kali. Kemudian yang kedua itu di tahun 2012, dan saya tidak tahu di mana saja saya pernah nonton. Dan yang jelas terakhir saya nonton itu tahun 2019, karena kesibukan saya sudah tidak bisa mengikuti misalnya konser di luar kota. Kalau dulu masih bisa karena waktu masih luang, tapi sekarang sudah sibuk dengan pekerjaan, jadi sudah tidak bisa. Jadi terakhir saya nonton Noah waktu masih ada UKI tahun 2019. Kemarin saya ke Jakarta cari-cari konsernya, ternyata tidak ada konser Noah di Jakarta beberapa waktu lalu waktu saya ke sana. Itu. Jadi mungkin alasan saya menyukai sahabat Noah karena karyanya. Menyukai sahabat Noah, menjadi sahabat Noah, yang pertama karena karyanya. Yang kedua, band ini menemani saya tumbuh dari SMP, SMA sampai kuliah, dan hingga sekarang saya masih mendengarkan lagunya itu. Jadi alasan saya adalah karya mereka sangat-sangat luar biasa. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.